Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Baitulwi SHI MHI, selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, sosial, dan ekonomi. Anggota yang pertama ada Reza Dwi Saputra dengan NIM A3220193. Yang kedua ada Rizky Dinda Aulia dengan NIM A322000357. Yang ketiga ada Sultan Akbar Unsya Wardana dengan NIM A322020019. Dan yang terakhir saya sendiri dari Sapta Kristiana dengan NIM A322000607. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian paradigma. Kata paradigma berasal dari pertengahan abad di Inggris yang merupakan kata dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Sedangkan dari bahasa Yunani adalah paradeigma, kata para yang berarti bersebelahan, dan kata deigma berarti teladan, ideal, atau model. Paradigma adalah suatu konsep, metode, sumber acuan, sumber nilai, kerangka berpikir, dan kaidah aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Istilah paradigma awalnya digunakan dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Ia mengemukakan bahwasanya ilmu pada saat itu dikuasai oleh paradigma. Istilah paradigma kemudian semakin berkembang tidak hanya di bidang keilmuan, tetapi juga dalam berbagai bidang lain, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Selanjutnya, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, tolak ukur, kerangka acuan, kerangka pikir, patokan, parameter, arah, dan tujuan suatu kegiatan termasuk dalam bidang pembangunan, iptek maupun pendidikan. Oleh karena itu, paradigma menempati tingkatan paling tinggi dalam mewujudkan seluruh aspek kehidupan manusia. Sekian dari saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Rizky Dinda Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pembangunan. Pembangunan atau development merupakan proses perubahan yang melibatkan semua sistem seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Arti penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan, pertumbuhan, dan diversifikasi. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat yang berlangsung pada level makro atau nasional dan mikro community atau grup. Next.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma memiliki arti bahwa nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi landasan, patokan, dan tolak ukur bagi seluruh aspek pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini sebagai hasil dari pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sejalan dengan fakta objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara Indonesia adalah organisasi atau persekutuan kehidupan manusia. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Sistem politik Indonesia bertolak dari manusia. Sebagai subjek harus dapat ditempatkan pada posisi paling tinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai paradigma merupakan sistem politik demokrasi bukanlah otoriter. Jadi, sistem politik Indonesia harus berasaskan kerakyatan sesuai sila keempat Pancasila. Selanjutnya, sistem politik berdasarkan asas moral daripada sila Pancasila seperti asas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh perilaku politik yang bermoral dan santun. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial politik merupakan Pancasila bersifat sosial politik bangsa yang memiliki cita-cita bersama yang dapat diwujudkan melalui nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Dwi Saputra. Kepadanya dipersilakan. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila ditetapkan oleh pendiri negara memuat nilai-nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila harus terwujud dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila juga telah berkembang menjadi suatu konsensus filsafat yang memuat komitmen yang menjadikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila adalah suatu nilai sehingga menjadi sumber segala norma. Nilai-nilai dalam Pancasila berlaku umum atau universal. Artinya berlaku bagi semua orang dan bangsa negara tanpa batasan tertentu dan bersifat khusus bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai umum universal tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tumbuh UUD 1945. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial, budaya. Sila pertama, menunjukkan tidak ada siapapun baik golongan maupun suku bangsa yang tidak mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua menunjukkan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh warga bangsa. Sila yang ketiga menunjukkan nilai budaya masyarakat majemuk untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa yang berdaulat.
Sila yang keempat, menunjukkan nilai budaya yang persebarannya luas di kalangan masyarakat majemuk untuk melakukan musyawarah dan mendahulukan kepentingan umum. Sila yang kelima, menunjukkan nilai-nilai keadilan sosial yang dapat membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, terima kasih Reza atas penjelasan yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan Akbar. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya. Baik, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Sistem dan pembangunan ekonomi bertumpu pada nilai-nilai moral daripada Pancasila. Sistem ekonomi harus didasarkan pada moralitas ketuhanan yang terdapat dalam sila 1 Pancasila dan kemanusiaan dalam sila 2 Pancasila. Sistem ekonomi yang didasarkan oleh moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi berberi kemanusiaan, yaitu yang menghormati atau menghargai sifat manusia baik sebagai individu, sosial, maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai kekeluargaan. Sistem perekonomian Indonesia tidak terlepas dari nilai moral manusia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat agar dapat mewujudkan perekonomian nasional. Politik ekonomi rakyat yang dapat memberikan peluang dukungan dan pembangunan ekonomi rakyat seperti koperasi dan UMKM sebagai dasar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perekonomian dibangun sebagai usaha atas asas kekeluargaan, yaitu koperasi. Ekonomi kerakyatan akan dapat mengembangkan berbagai program guna mewujudkan suatu keadilan dan pemerataan pembangunan di beberapa daerah. Dengan ini, pemerintah pusat berperan dalam pelaksanaan peraturan yang melindungi masyarakat atau meningkatkan kepastian hukum. Next. Langkah-langkah pengembangan ekonomi berbasis ekonomi rakyat. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan. Dilakukan dengan melakukan program sosial safety net atau disebut juga jaringan pengaman sosial. Sedangkan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka harus berupaya secara konsisten menghapus praktik KKN dan mengadili para pejabat, pengusaha, dan lainnya yang telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan mewujudkan perlindungan hukum dan undang-undang persaingan usaha yang sehat, serta pembenahan terhadap dunia perbankan sebaik-baiknya. Melakukan transformasi struktural. Dalam rangka meningkatkan
kekuatan ekonomi perlu dibentuk suatu sistem yang mendorong percepatan perubahan struktural, mencakup proses perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan menjadi mandiri. Begitu pula dari orientasi ekonomi diri lokal menjadi nasional ataupun internasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sultan atas penjelasan yang telah diberikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.